Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-temanku semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tapi di sini saya sendiri belum 100% sehat ya. Suaranya masih kayak gini karena batuknya bandel ya. Udah hampir 2 minggu. Nah, teman-teman, seperti biasa, di kesempatan kali ini saya mau sharing lagi kegiatan sehari-hari saya di warung setelah pulang belanja. Nah, ini tadi belanjanya sekitar 1 jutaan ya, 1 juta kurang sedikit, tapi dapat banyak kayak ini. Karena emang ada beberapa dus minuman ya, jadi kelihatan agak banyak. Emang banyak sih, tapi cuman nilai jumlah uangnya sih sedikit ya. Ini 1 juta kurang sedikit aja ya. Oh ya teman-teman, sambil lanjut unboxing, mari kita cerita-cerita ya soal ibu rumah tangga. Kalau ada harga sembako yang naik tuh kayaknya suka kecewa banget ya. Sedangkan kalau untuk bapak-bapak, kalau ada harga rokok yang naik kayaknya santai-santai aja ya. Padahal sekarang harga rokok mahalnya melebihi dari harga sembako ya. Contohnya ada rokok yang dari nama tertentu ya, harganya di atas 35.000 ya. Nah, kalau dibandingkan dengan harga beras atau harga telur, itu bisa dapat 3 liter beras ya. Dan 3 liter beras itu bisa untuk kebutuhan nasi, misalnya nasi untuk 3 hari ya, kalau misalkan jumlah keluarganya di atas 3 orang atau 4 orang ya. Nah, dari masalah itu kita itu menurut saya ya, untuk para ibu-ibu rumah tangga menurut saya itu gak ada jalan keluarnya ya. Jadi kita hanya bisa mengikuti aturan zaman aja ya. Misalkan sekarang harga beras per liternya 13.000 atau 12.000 ya, kita beli aja ya. Pasti ada keseimbangan dari segi yang lainnya ya. Karena kita walaupun sekeras apapun kita menolak juga, gak mau harga sekian, yang gak bisa ya, kecuali kalau kita sendiri yang bertani, yang punya sawah sendiri gitu ya. Jadi kita nggak usah beli beras lagi. Nah, jadi menurut saya sih itu wajar-wajar aja ya, karena emang itu adalah perubahan zamannya ya. Ya, walaupun saya sendiri kadang suka heran, kadang suka bingung sendiri, tapi setelah pikir-pikir gak ada gunanya ya. Jadi hanya ikut aturannya aja ya, ikut zamannya sekarang aja ya. Dan menurut pengalaman saya setelah saya berjualan ya, saya punya usaha kecil-kecilan di rumah kayak gini, berasa banget ya soal harga-harga sembako yang naik itu. Contohnya waktu kita Indonesia ya, khususnya krisis minyak goreng ya, waktu itu berasa banget ini gak ada minyak ya, susah ya, minyak ya susah ya, harganya mahal. Saya berasa banget gitu ya, karena saya membutuhkan untuk banyak orang tentunya ya, untuk dijual lagi di warung, dan orang-orang penduduk sekitar itu menggantungkan harapannya ke warung ya. Jadi saya juga bingung bagaimana caranya harus menyediakan barang, sedangkan waktu itu barangnya susah didapat ya. Dan setelah itu ada lagi musim kemarau panjang ya di Indonesia itu. Jadi kita warga Indonesia kekurangan beras kayak gitu ya, jadi susah banget, susah didapat, terus harganya juga melonjak mahal, jadi berturut-turut ya. Dan setelah itu ada lagi yang harganya pada naik, harga telur barengan ya, perasa beras sama telur itu barengan naiknya. Terus harga minyaknya juga, setelah ada lagi harga minyaknya mahal lagi. Dan sekarang untuk harga rokok ya makin pada mahal aja. Jadi sekarang saya di warung juga sampai ada yang satu batangnya itu 2.500 rupiah. Dan ada juga rokok yang nggak bisa diketengkan ya,
misalkan dijual satu batangan, kan biasanya kalau di kampung jual harga rokok di warung itu bisa satu batang, 2 batang, atau 5.003 ya. Dan sekarang ada yang tidak bisa dijual satu batangan itu ya, jadi harus beli satu bungkus. Nah dari itu sih emang susah juga ya kita nyari keuntungan, jadi kita harus cari-cari cara aja biar barang tetap bisa terjual, terus kita dapat keuntungan, khususnya untuk pengusaha warung kecil-kecilan modal minim seperti saya ya. Jadi saya triknya kayak gitu aja. Untuk rokok ya karena emang pada mahal, jadi yang beli satu batang itu ada yang 2.000 dan ada juga yang 2.500 rupiah. Nah gitulah teman-teman, update harga di warung sembako rumahan modal minim. Jadi emang banyak harga yang pada naik ya. Dan mari sekarang lanjut ke topik utama yaitu unboxing ya. Dan inilah keseluruhan belanjaannya dengan total uang yang saya belanjakan sekitar 1 juta rupiah tanpa beli beras.